Oke, di welcome back to my channel. Nah, sebelumnya saya akan menunjukkan kepada kalian di episode kali ini cara menggunakan positionnet. Nah, positionnet itu apa? Positionnet itu adalah sebuah cara untuk kita mengatur UI kita di lokasi yang kita inginkan gitu. Nah, lokasi yang kita inginkan itu ya bisa diatur lah dengan positionnet ini. Nah, gimana caranya? Ayo kita coba gitu kan, ayo kita coba. Nah, sebenarnya udah kita run itu di testing screen, ini buat nyoba itu sih. Di sini kita langsung aja di start screen ya. Start screen seperti ini, kita save, coba kita lihat. Nah, ini kan inspect ya, kita coba. Nah, di sini pakai iPhone 12. Nah, di sini kita coba ya. Di sini kan positionnet ya. Nah, kita coba tambah satu lagi, positionnet. Jadi positionnet ini ada beberapa parameter yang perlu digarisbawahi. Misalnya teks ya, kita pakai teks saja. Misal ini posisinya. Nah, kita buat nggak usah buat UI sih. Nah, jadi di sini ada beberapa parameter: bottom, height, key, left, right, top, bla 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 ini kan. Nah, kita fokus kepada lokasinya. Jadi misal nih bottom. Nah, ketika kita bottom ini kita buka gitu kan, kalau kita kasih angka 0, ibaratnya 0 itu starting pointnya. Jadi ketika kita kasih 0, mau di bottom, left, right, kita kasih 0, kita save, dia akan ada di bawah. Nah, kenapa di bawahnya tuh ada di sini gitu? Nah, karena ini memang sudah kita set untuk height-nya, width-nya itu 300 itu ya paling mentok lah ibaratnya ya. 300 itu sudah termasuk yang card ini. Nah, makanya kita mending buat baru aja ya. Kita buat baru aja. Ya ini cuman kasih pengertian aja sih. Mungkin apa nih? Position screen dot class position screen extends stateless. Ini position screen key super oke. Nah, terus set of right widget build context return scaffold seperti biasa. Body column children widget. Terus nah di sini kita nggak bisa ya pakai yang namanya kolom ya, karena kolom ini udah tertata dari awal. Makanya base case. Nah, base case-nya adalah kita menggunakan stack. Yang mana stack ini tuh memang dari awal memang punya kemampuan untuk kita menumpuk gitu kan. Karena nggak beraturan stack itu, maka kita bisa memposisikan UI itu lebih maksimal. Nah, jadi kita diganti aja jadi stack ya. Stack. Nah, di sini children widget. Nah, di sini kita pakai position. Di sini kita misal ganti teks ya. Teks. Misal gini teks. Teksnya mungkin ini di bawah, ini tulisan di bawah. Nah, seperti yang tadi saya terangkan, di sini kita pakai bottom. Jadi kalau mau di bawah sendiri atau di atas sendiri, kiri kanan lah ibaratnya, kita kasih 0 di parameternya. Jadi ini letaknya di bawah sendiri gitu. Kalau kita save dan kita panggil di sini position screen. Nah, save.
Ini ya, ini ada di bawah sendiri nih. Ini tulisan di bawah. Jadi mau UI-nya atau tablet mau apa yang resolusinya berbeda, dia akan tetap ada di bawah gitu kan. Kenapa kurang nggak di tengah gitu? Kenapa nggak di tengah gitu? Kalau kita mau di tengah, agak di tengah, kita harus pakai center ya. Di sini kita harus pakai centeran ya. Center ya, kita coba dulu ya. Nah, kalau center yang ini kita ikutnya yang parentnya ya. Jadi center yang ini ikutnya parent. Jadi kebalik. Di sini harusnya kelihatannya, kita coba ya. Atau di sini ada parameter align. Oh, enggak ada. Center child. Kita coba. Nah, tetap nggak bisa. Karena kenapa? Karena positionnet ini memang sudah terset untuk kita di bawah gitu kan. Nah, kalau mau ya berarti kita harus pakainya kontainer gitu. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Kelihatannya pakainya kontainer untuk menyesuaikan kalau mau di tengah gitu. Nah, terus ada apa lagi? Kalau semisal kita mau ya di atas gitu kan, di atas sendiri. Ini di bawah. Kalau mau di atas ya seperti tadi di atas. Positioned child. Nah, di sini ini kita pakainya top ya. Kalau mau di atas sendiri berarti kasih 0. Nah, terus di sini teks gitu kan. Teks ini tulisan di atas. Save. Nah, tulisannya ada di atas dan ada di bawah gitu kan. Nah, kalau di kiri gimana atau di kanan gimana gitu kan. Kalau di kiri ya udah, ini kan udah di kiri kan. Kalau di kiri sama, nanti kita tambahin kalau mau di kanan ya, di right berarti 0 gitu. Jadi kita mulainya dari atas, dari titik nolnya atas gitu. Kalau di bawah ya berarti titik bawahnya tuh dari 0 gitu, bener gak sih? Jadi kayak ada angka 0 tuh startnya dari bawah gitu. Kalau atas ya startnya ada di atas. Kalau gini berarti startnya tuh ada di kanan atas gitu kan. Kita save, kita lihat. Nah ya, ini kan ada tulisannya. Nah, kalau ngasih jarak gimana? Kalau kita ngasih jarak ya tinggal di ini ya. Jadi dari kanan kita kasih jarak 100 gitu bacanya. Nah, jadi dia akan agak geser ke kiri. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Untuk menggunakan positionnet, memang untuk base case nya itu kita lebih menyenangkan pakai stack ya, karena kalau kita pakai kolom row itu sudah tertata lah ibaratnya UI nya, sehingga akan cukup sulit untuk kita memposisikan. Tapi kalau stack kan itu kan bisa numpuk kan ya, stack bisa numpuk. Nah, itu akan lebih kita fleksibel untuk mengatur UI UX yang mau kita sesuaikan lah. Nah, tetapi tetap ada kekurangannya. Kekurangannya tadi kalian bisa lihat di stack screen tadi, dimana dia tuh akan ngikut kontainer yang gede, ibaratnya parent yang paling gede ukurannya gitu kan. Kalau di sini kan langsung dari sumbernya stack itu satu layar full kan. Tapi kalau di sini dia akan mengikuti, kalau di sini ada width 300, height-nya 120. Nah, itu dia akan ngikut gitu. Nih, height-nya juga nih, kontainer dalam kontainer segala macam ini dia akan mengikuti gitu. Jadi nggak bisa di bawah pol maksimal. Nah, kalian harus cermat untuk menggunakan positionnet ini, dan biasanya kalian harus memperhatikan berbagai ibaratnya ukurannya lah, ukuran UI yang ada di situ. Karena terkadang kok tadi sampai di sini doang gitu, sampai mepet gitu kan, cuman tapi kok nggak sampai bawah sendiri. Mungkin karena image-nya juga bisa, mungkin karena dari kontainer ini juga bisa. Nah, itu kalian harus ubah otak-atik lah ibaratnya. Biasanya terjadi seperti itu. Dan yang kedua, untuk positionnet ini agak kurang responsif. Jadi ibaratnya kalau di HP yang kayak tadi ya, kalian mesti melihat di HP itu ini udah di kanan nih, tapi kalau kita ganti dimensinya, nah dia akan agak ke kanan lagi gitu. Jadi nggak konsisten untuk kalau posisinya ya, kita pakai angka ya. Kita pakai angka itu kurang konsisten untuk kita ada di sebelah kanannya gitu kan ibaratnya. Jadi akan tergantung resolusi HP, resolusi tablet, device yang dipakai itu akan ya. Pokoknya dari kanan tuh saya akan jarakin 100, tapi kan dari kanan
ya kurang nyaman lah ibaratnya lah ya untuk kita melihat, oh yang penting dari kanan spasinya 100 pixel misal. Nah tapi kan kalau kita lihat dari tab dan dari HP yang berbeda resolusinya kan itu agak cukup, ya ibaratnya aneh ya. Nah jadi itu sih kelemahannya. Kelebihannya ya memang lebih fleksibel dan lebih rapi sih. Tapi untuk yang lebih rapi biasanya saya memakainya padding ya, mungkin di episode mendatang. Nah mungkin itu untuk episode kali ini tentang gimana caranya mengatur UI di Flutter menggunakan Positionate ya. Jadi mari kita review gitu. Jadi yang terakhir adalah yang pertama, kita untuk menggunakan Positionate itu lebih best case menggunakan stack ya, tadi saya ulang lagi karena lebih fleksibel, bisa ditumpuk elemennya dan memang lebih nggak beraturan di stack, jadi lebih bisa ditata lebih enak gitu kan. Yang kedua, di dalam Positionate ini kita bisa ngatur posisinya ya. Jadi cara bacanya dari bottom itu 0 gitu. Jadi kita start dari bottom tuh dia dari 0 lah ya. 0 dari bottom gitu ibaratnya. Nah, kalau dari bottom 0, top 0 gimana? Berarti kan ya dari bawah mulai start, di atas juga mulai start kan. Berarti dia akan di tengah gitu. Nah, terus kalau dari kita ngasih spasi gimana? Right juga 100 gitu. Jadi tinggal kasih aja dari bawah kita kasih jarak 100 gitu. Jadi bawah kita kasih jarak 200 gitu. Nah, mungkin itu